tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup satu istri. Emang kalau punya dua istri sanggup ngurus? Belum tentu. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Fathur Rahman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sampean berdua anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa berjuang di jalan Allah, yang bisa berjuang di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Maka dari itu, yang pengen keluarganya harmonis, yang pengen keluarganya Masya Allah penuh kebaikan di dalamnya, tidak ada yang bisa menggoyah bangunan kekeluargaan yang ada di dalam keluarga kita, maka baca sejarahnya Nabi Muhammad, bagaimana keluarganya Nabi Muhammad, bagaimana anak-anaknya Nabi Muhammad, tiru. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita ailatun muhammadiyatun, keluarga yang serupa dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bukan zuriat Nabi, walaupun kita bukan keluarga Nabi, tapi tetap saja kita bisa menjadikan keluarga kita sama seperti keluarganya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan di keluarga kita apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad di dalam keluarganya beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk yang bujang-bujang yang masih belum nikah bisa angkat tangan. Apa enggak perlu ya? Oh, ada yang angkat tangan. Pak Khotib apa itu? Bukan. Ada yang angkat tangan itu, Bu. Suaminya siapa itu, Bu? Disamperin. Pak Khotib angkat tangan. Pak, cukup satu, Pak. Minal muwahhidin, mengesahkan Allah dan mengesahkan istri. Betul ora? Betul. Minal muwahhidin. Sebagian ulama bilang nahnu minal muwahhidin. Muwahhidin artinya wahid, satu. Termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah dan juga mengesahkan istrinya. Cukup satu, yang penting bisa langgeng sampai ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah, itu rumah tangganya harus terus dijaga. Rumah tangganya harus terus terdapat di situ hal-hal yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Yang sudah menikah, yang baru menikah, alhamdulillah, tidak akan Anda dapati kecuali keindahan di dalam rumah tangga Anda. Amin Allahumma amin. Yang belum menikah, ya, yang belum menikah, ini yang belum menikah ini jangan banyak pilih, mau yang kayak bidadari. Kalau doa itu, ya Allah, aku minta Engkau jadikan istri aku juminten ya Allah. Juminten ya Allah, itu kembang desa yang cantik, anak orang kaya, anak Pak Haji. Harus juminten ya Allah. Ndak juminten aku ndak bisa hidup, mendingan aku mati. Wal'iyadzubillah. Harus juminten. Maksa ini doa, tapi maksa. Kalau doa yang benar ndak usah maksa. Ya Allah, berikan aku jodoh terbaik. Yang perempuan, ya Allah, berikan aku imam terbaik. Yang laki-laki, ya Allah, berikan aku jodoh terbaik. Ndak cantik ndak apa-apa ya Allah, yang penting orang elek. Ndak harus cantik kayak bidadari, yang penting jangan jelek. Kalau jelek ya ndak enak juga, Pak, ya. Kalau kayak sekarang ini rasanya tidur pun pengen melek ini, Fathur Rahman. Biar bisa 24 jam senantiasa membanangi keindahan paras istrinya. Bisa ndak cari obat ke apotek? Apoteker ditanya, ada ndak obat yang bikin kalau kita tidur pun bisa melek? Lu buat apa? Saya ingin 24 jam menikmati keindahan wajah istri saya. Kalau pengantin baru itu kan gitu, Pak, ya. Kalau sudah lama menikah, udah bangun pun masih merem gini. Aku belum bangun, Bu. Belum bangun, aku belum bangun. Nggak usah suruh-suruh ngasih makan ayam lah, belum bangun aku. Ya, insya Allah ndak gitulah. Guyon, Pak, guyon. Ya, biar seger dikit ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terkhusus ini yang masih bujang-bujang, yang masih muda belum menikah, itu ndak usah banyak pilih.
Kalau berdoa minta aja yang terbaik kepada Allah. Karena belum tentu yang kita kira itu baik buat kita, ternyata itu bisa jadi tidak baik buat kita. Contoh, ada seorang laki-laki. Ini orang laki-laki Masya Allah, soleh, orang baik, rajin ibadatnya, rajin ngajinya, malam-malam tahajud, siang-siang puasa, doa kepada Allah berbulan-bulan, ya Allah, nikahkan aku dengan si Juminten. Nikahkan aku dengan si Juminten. Setiap kali sholat, ya Allah, nikahkan aku dengan Juminten kembang desa, ya Allah, anaknya Pak Haji, cantik. Kalau jalan itu keluar dari rumah malam jadi siang malamnya, saking terang benderang mukanya si Juminten, ya Allah. Doanya gitu. Subhanallah, Juminten dinikahi oleh pria lain, kena salib dia. Sakit hati, stres, suntuk, marah dalam hati. Tapi ternyata subhanallah, seminggu setelah menikah Juminten sakit jantung. Setelah sakit jantung, liver. Setelah itu meninggal. Tidak sampai sebulan Juminten menikah lalu meninggal. Langsung apa? Langsung nyengir, alhamdulillah. Ternyata ada hikmahnya. Juminten tidak jadi karwaku. Ya, kalau jadi karwaku, jadi pengantin 1 bulan. Mengeluarkan mahar jutaan, tenda berapa unit, macam-macam tamu diundang. Nikmatnya cuma 1 bulan. Oh wala'iyadzubillah, jangan sampai gitu. Mudah-mudahan sampean berdua dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilanggengkan hidupnya dunia akhirat, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, yang bermanfaat bagi nusa dan juga bangsa. Amin Allahumma amin. Jadi gitu. Tidak semua hal yang kita minta itu baik buat kita, ya. Yang muda-muda, yang belum menikah, yang masih patut dikasihani. Tapi mintalah kepada Allah jodoh terbaik. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kita jodoh yang menurut kita pun, oh ternyata ini benar, memang yang terbaik dari Allah buat aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik akan Allah pertemukan jodohnya dengan perempuan yang juga baik. Sebelum ayat tersebut, al-khabithatu lil-khabithin, laki-laki yang nakal, laki-laki yang rusak, laki-laki yang tidak baik, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia jodoh yang juga tidak baik. Kalau mau jodoh yang baik, ya perbaiki dulu diri kita. Kalau muka jelek pengen istri cantik, yo ngaca. Pengen istri kaya tapi kita tidak punya apa-apa, ya ngaca. Bener enggak Pak? Bu, bener enggak Bu? Yang cantik-cantik mau enggak punya suami elek? Enggak mau kan? Maka dari itu sebelum kita minta kepada Allah istri yang baik, perbaiki dulu diri kita. Karena sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang baik akan dapat jodoh yang juga baik sama sepertinya. Perempuan yang malam-malam ke diskotik, buka aurat, mau nikah sama ustadz? Mau enggak? Enggak bakal mau. Nikah sama Habib, mau enggak? Enggak bakal mau, enggak bisa lagi aku ke diskotik. Nikah. Adapun sebaliknya, perempuan yang setiap harinya ngaji, terus dilamar sama laki-laki yang bertato, yang enggak pernah sholat, yang pakai antingan di hidung, mau enggak? Ya enggak bakal mau. Orang baik ya jodohnya orang baik. Orang jahat yang tidak punya etika sama orang tua juga akan mendapatkan istri yang sama seperti dia. Sebelum kita meminta kepada Allah, ingat, perbaiki dulu diri kita. Pasti walaupun kita tidak minta berdoa kepada Allah, asalkan kita perbaiki diri kita, maka Allah akan memberikan kepada kita jodoh yang baik sama seperti kebaikan yang kita miliki. Amin Allahumma. Jangan diaminkan Pak yang sudah nikah, ini buat yang belum nikah loh, ya. Yang sudah nikah enggak usah bilang amin lah, nanti ibu-ibunya marah ini. Yang belum nikah ya amin, amin. Perbaiki diri Anda, perbaiki diri sampean, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan utus kepada sampean perempuan yang cantik jelita dan punya kebaikan yang hebat. Masya Allah, tabarakallah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata Allah apa? Kalau pengen dapat jodoh terbaik, perbaiki diri kita. Asalkan diri kita baik, jodoh kita pun akan baik. Meskipun muka kita pas-pasan, meskipun harta kita tidak banyak, meskipun kita keluarga yang tidak terpandang, asal kita baik, dekat sama Allah, dekat sama kanjeng Nabi, cinta kepada zuriat Nabi Muhammad, patut kepada kiai dan ulama, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan untuk kita. Yang belum menikah loh Pak, yang belum menikah, ya Allah bukakan jalan untuk mendapatkan jodoh yang Masya Allah, yang lebih kaya dari kita pun pengen dapat istri kayak gitu, cuman tidak dapat. Yang dapat kita. Kok bisa gitu? Karena kita dekat kepada Allah, karena kita dekat kepada Rasulullah, kita dekat kepada zuriat Rasulullah, patut dan sering ngaji kepada kiai. Ini ada sebuah kisah. Seorang laki-laki buta, berumur 25 tahun, tapi dia hafal Al-Quran. Ini laki-laki buta, tidak bisa ngelihat. Bisa kerja enggak? Tidak bakalan bisa kerja. Mau cari duit dari mana? Tidak bakalan bisa, ngelihat aja tidak bisa. Tapi subhanallah, dikisahkan ini laki-laki adalah seseorang yang buta, tidak bisa ngelihat, tapi dia hafal Al-Quran 30 juz. Artinya apa? Dia dekat dengan kiai, dia belajar ilmu agama, dia patut dengan perintah-perintah Allah. Kalau tidak bakalan hafal Al-Quran 30 juz. Ini laki-laki berumur 25 tahun Pak, 25 tahun. Hasrat ingin menikah pun timbul. Dia bilang kepada ayahnya, Pak, kenapa nak? Aku pengen kawin. Ya Allah nak. Tidak dijawab sama bapaknya. Kenapa? Loh ini minta kawin. Yang mau siapa? Mau dikasih makan apa anak orang? Tapi subhanallah ini anak tetap minta. Besok lagi ngomong ke bapaknya, Pak, kenapa nak? Aku pengen kawin. Yang mau sama kamu siapa nak? Pak, nanti dulu Pak, saya mau cerita ke bapak. Sejak 1 bulan lalu, 1 bulan tidak putus saya minta kepada Allah seorang istri yang cantik jelita, yang kaya dan soleha. Jadi ini orang tidak ngukur diri, tidak ngaca lah, betul tidak ngaca ini orang. Udah buta tapi mintanya yang hebat-hebat kepada Allah. Pengen punya istri yang cantik, anak orang kaya dan soleha. Tapi Masya Allah, dia punya keyakinan kepada Allah dan dia telah memperbaiki dirinya. Sehingga apa? Kata anak tersebut, setelah aku berdoa selama 1 bulan, wahai abah, wahai bapak, aku bermimpi pada malam hari sebanyak 3 kali. Bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki berjubah putih, berwajah tampan, berkata kepadaku, wahai anak muda, di kampung sebelah ada seorang perempuan yang cantik jelita, bunga desa, anak orang paling kaya di kampungnya, dan dia adalah perempuan yang soleha, dan dia adalah jodoh kamu. Kata laki-laki tersebut. Ini bapak bingung dengar cerita mimpi anak. 3 kali loh Pak aku mimpi. Yang benar nak? Benar. Bapak tahu enggak dengan laki-laki paling kaya di kampung sebelah? Tahu. Misal Pak Khotib ya, misal ya. Ada Bapak Khotib itu paling kaya. Anaknya Juminten misal, paling cantik dan soleha. Kamu mau saya lamarkan perempuan tersebut buat kamu? Ya udahlah, bismillah. Yang penting maju. Kehormatan keluarga dipertaruhkan loh. Doa yang banyak supaya keterima. Subhanallah, pada saat ini bapak datang ke rumahnya Pak Khotib. Assalamualaikum Pak Khotib. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya pengen ngelamar anakmu. Padahal sebelum hari ini ratusan laki-laki atau puluhan laki-laki udah ngelamar, semua ditolak. Yang kaya-kaya sekalipun semuanya ditolak. Saat datang ini laki-laki ke Pak Khotib, Assalamualaikum Pak Khotib, anak perempuan Anda pengen saya jadikan istri buat anak laki-laki saya. Saya terima, kata Pak Khotib. Loh, subhanallah, kok bisa gitu Pak? Saya kan tahu ceritanya berapa puluh laki-laki yang Anda tolak, padahal mereka orang-orang yang kaya, enggak seperti saya.
Iya betul, tapi semalam saya bermimpi seorang laki-laki berwajah tampan, berjubah putih berkata kepada saya, besok bakalan datang calon suami bagi anakmu. Dia soleh, namanya Fulan bin Fulan, dan matanya buta, hafal Al-Quran 30 juz. Kalau dia datang, diterima, subhanallah. Setelah itu Pak Khotib berkata, tapi ya enggak tahu Pak ya, tergantung anak saya. Kalau anak saya mau ya bismillah, kalau enggak mau ya sudah, yang mau menikahkan dia toh. Akhirnya subhanallah masuk ke dalam kamar, nak, ada orang mau ngelamar